mempunyai dua arti. Yang pertama, kaleidoskop berarti alat optik yang dari nampak luarnya seperti keker ataupun teropong, yang di dalamnya ada dua keping kaca persegi panjang yang ditaruh di salah satu sisinya hingga dapat menampilkan gambaran yang indah dan simetris dari keping benda bergambar ataupun berwarna yang ditaruh di antaranya dan jika dilihat dari satu sisi lainnya. Sedangkan arti lainnya, kaleidoskop berarti kumpulan ataupun ringkasan cerita dari peristiwa-peristiwa yang ada, yang dirangkum, yang diceritakan ataupun yang disajikan secara ringkas. Seperti halnya saat ini, biasanya judulnya adalah Kaleidoskop tahun 2021 yang mengisahkan peristiwa-peristiwa yang sempat terjadi rentang waktu bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2021 yang disajikan ataupun diceritakan secara ringkas, bahkan dibagi dalam beberapa topik dan tema. Bapak hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim yang berharap, yang berkeinginan bahwasanya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini, sebaiknya kita juga mempunyai kaleidoskop diri pribadi kita masing-masing. Kita telik ulang apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan, khususnya setahun terakhir ini. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperbaiki keadaan di masa depan. Kalaupun terjadi kesalahan, setidaknya kita dapat meminimalisir kesalahan yang ada, berharap untuk kesalahan itu tidak terulang kembali, khususnya di bidang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah yang kita lakukan selama ini sesuai dengan perintah-perintah yang Allah perintahkan? Sudahkah yang kita kerjakan selama ini sesuai dengan ajaran yang Rasulullah SAW ajarkan? Sehingga apa yang kita kerjakan dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menjadi bekal bagi kita di dunia akhirat nanti. Dalam beberapa waktu yang lalu di awal-awal bulan Desember ini di mimbar Jumat Masjid Al-Jihad 08 ini, Khatib Kepala Ustadz Nahamuddin MP telah menjelaskan, telah membeberkan dengan rinci bagaimana pentingnya keseimbangan bekal dunia dan bekal akhirat. Hadirin rahimakumullah, bila kita ingin melakukan sebuah perjalanan, baik itu perjalanan dinas ataupun perjalanan pribadi, semisal berwisata ataupun hanya sekedar ingin bersilaturahmi ke karib kerabat, sahabat yang tempatnya cukup jauh, tentulah jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan bekal sedetail mungkin. Kendaraan yang akan kita gunakan akan kita servis terlebih dahulu. Persiapan makanan, minuman, obat-obatan dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan hanya bertujuan untuk kelancaran dalam perjalanan dan kemudahan kita di tempat tujuan nanti. Padahal bila dalam perjalanan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, semisal kendaraan kita mogok ataupun macet, kita dapat saja meminta pertolongan dari orang yang berlalu lalang, ataupun kita dapat menelpon seseorang untuk memberikan bantuan. Apalagi di zaman internet saat ini, di mana akses hampir di seluruh daerah dapat kita temui. Ataupun dalam kondisi lain, kita dapat saja kembali ke rumah kita. Kita membatalkan perjalanan yang ada, menjadwal ulang, men-schedule ulang perjalanan yang ada di lain waktu dan lain kesempatan. Apabila perjalanan yang kita lakukan di dunia ini yang masih dapat kita kembali, kita menyiapkan bekal sedemikian detailnya, sedemikian rincinya, sedemikian seksamanya. Apakah kita juga telah melakukan hal yang sama? Mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang kekal di akhirat nanti, yang kita tahu tidak ada jalan untuk kembali. Kita ingat kembali apa yang kita lakukan, kita koreksi diri kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita lakukan hal yang sesuai untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surah Al-Baqarah ayat 149 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Dan dari mana saja kamu datang, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.
Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Sebenarnya ayat ini asbab nuzulnya adalah penetapan daripada kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Karena memang setiap umat mempunyai kiblatnya masing-masing. Seperti yang Allah firmankan dalam ayat sebelumnya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap umat mempunyai kiblatnya masing-masing dan mereka menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu sekalian dalam melakukan kebajikan. Aina mataku yakitikum Allahu jami'ah. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa akan segala sesuatu. Pada saat ayat ini turun, banyak sekali kaum musyrikin yang mencela, yang menghujat Rasulullah SAW, yang mengatakan bahwa beliau bingung dan akan kembali ke kiblat nenek moyang mereka, ke kiblat yang banyak musyrik menyembah berhala dan lain sebagainya, hingga turunlah ayat ini. Seperti ayat selanjutnya, li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, agar tidak ada hujjah atas manusia kepadamu, illal ladzina zalamu minhum, kecuali bagi orang-orang yang zalim di antara mereka. Wa liutimma ni'mati 'alaikum, dan supaya kami sempurnakan nikmatku kepadamu, kata Allah, wa la'allakum tahtadun, dan supaya kamu mendapatkan petunjuk. Hari ini sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun asbabun nuzul dari ayat ini sedemikian rupa, namun tidaklah mengapa. Ayat ini kita jadikan rujukan, kita jadikan referensi bagi kita di akhir tahun ini. Sudah sebatas mana hati kita terpaut selama ini? Sudah sebatas mana hati kita tertuju selama ini? Sudahkah kita betul-betul melakukan kegiatan, kita melakukan sesuatu sesuai yang Allah perintahkan Allah dan Rasulullah SAW ajarkan, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadikan bekal kita dalam perjalanan kekal di akhirat nanti. Semoga ke depan kita mampu berbenah diri dan melakukan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Ilahi anta maksudi, ya Allah, hanya Engkaulah yang kutuju. Waridhoka matlubi, dan hanya ridholah yang kucari. Semoga ada bermanfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu.